Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Talk Show Bincang hari ini, tepat di hari Selasa begitu, tanggal 13 Juli 2021 ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dan juga bisa beraktivitas kembali. Dan jangan lupa juga nih untuk terus mematuhi dan juga memperketat protokol kesehatan COVID-19 ketika di luar rumah dan juga di arena publik begitu ya. Nah, di hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat menarik, peristiwa geger Cilegon begitu yang sudah berlangsung 133 tahun lalu. Kita akan belajar soal sejarah dan juga otokritik begitu ya hari ini. Dan jangan lupa juga untuk memfollow seluruh media sosial kita, baik Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga YouTube kita sultantv.co dan juga Sultan TV Live, dan fanpage Facebook kita sultantv.co. Dan nanti di segmen selanjutnya kita juga akan membuka pertanyaan ya di segmen 3. Bisa langsung bertanya ke sejarawan kita dan juga sekaligus sebagai jurnalis Sultan TV. Senang sekali di studio telah hadir, saya sudah ditemani Kang Khairul Umam, jurnalis Sultan TV dan juga sejarawan. Assalamualaikum Kang Umam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin mau disapa-sapa dulu nih warga Cilegon atau mungkin warga Kota Serang yang kemarin ini sudah diperingati sebagai Hari Geger Cilegon 9 Juli kalau tidak salah ya Kang Umam ya. Silakan mungkin disapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua warga Serang Kota, warga Kota Cilegon. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan yang menarik, minggu lalu 9 Juli 2021 Pemkot Cilegon telah menetapkan sebagai Hari Peristiwa Geger Cilegon 9 Juli 2021 karena sudah 133 tahun. Dan yang menariknya lagi, baru tahun ini, baru pada wali kota yang baru ini ditetapkan sebagai Hari Geger Cilegon, padahal tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah sama sekali. Ada apa? Kita akan bahas ini bareng-bareng. Oke, ada apa mengupas tentang ini juga sebagai otokritik, apakah sudah tepat 9 Juli begitu ya diperingati sebagai Hari Geger Cilegon, dan ini hanya di lingkup pemerintah Kota Cilegon dan juga hanya untuk warga Kota Cilegon begitu. Dan pemirsa juga untuk misalnya ingin menambah terkait dengan pembahasan kita hari ini, pembahasan terkait dengan Geger Cilegon, Anda juga bisa membaca artikel yang juga sudah ditulis oleh Kang Khairul Umam di sultantv.co dengan judul Menyoal Landasan Teoritis Penetapan 9 Juli sebagai Hari Geger Cilegon, sebuah otokritik 133 tahun. Nah, di sana ada bahasan yang cukup komprehensif dan juga banyak sekali untuk pemirsa mungkin yang perlu diinformasikan juga, yang belum tahu juga barangkali peristiwa Geger Cilegon, apalagi mungkin kaum milenial begitu ya, Kang Umam. Silakan, barangkali mungkin teman-teman milenial dan juga pemirsa Sultan TV juga perlu diingatkan kembali. Sebetulnya peristiwa Geger Cilegon itu peristiwa apa sih, Kang Umam? Ya, yang pertama peristiwa Geger Cilegon itu adalah peristiwa pemberontakan yang ada di wilayah Cilegon, terutama Cilegon Kota, khususnya di Jombang ya, karena di sana ada kantor Kepresidenan Perwakilan Kepresidenan Banten yang ada di wilayah Cilegon. Nah, masalahnya peristiwa ini tidak terjadi begitu saja, artinya hanya gara-gara satu masalah kemudian meletuslah peperangan itu. Tidak, tapi peristiwa ini terjadi sebagai sebuah akumulasi yang sudah dari tahun ke tahun, dan itu adalah puncak dari ketidaksabaran masyarakat Banten, puncak dari rasa ketidakadilan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sayangnya Pemkot Cilegon dalam hal ini kok semudah itu menetapkan Hari Peristiwa Geger Cilegon. Karena apa? Karena yang terlibat di dalamnya tidak semua orang Cilegon. Tokoh-tokohnya tidak semua orang Cilegon. Ada dari Serang Kota, dari Kaloran, dari Bendung, dari Kasemen, ada dari Kabupaten Serang, dari Tanara, Lempuyang, Pontang, bahkan ada dari Tangerang, ada dari Batavia, dan juga ada dari Bogor. Dan kalau dikaji lebih
ditarik ke belakang lagi, sebelumnya itu belum sudah terjadi keresahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi adanya pajak yang dibebankan kepada masyarakat, ada pajak perdagangan, pajak pasar, dan lain sebagainya. Jadi sebelum terjadinya perang itu ada peristiwa-peristiwa yang membuat masyarakat itu merasakan krisis ekonomi. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, artinya patut dipertanyakan juga ketika misalnya diperingatinya hanya di lingkup Kota Cilegon begitu ya. Ini mungkin atas dasar nama saja barangkali ya Kang Umam ya, Geger Cilegon. Tapi kalau kita baca juga di beberapa awak media dan juga berita bahwa peringatan 9 Juli sebagai Geger Cilegon ini sebagai usulan dari masyarakat. Bahkan katanya ada panitia peringatannya begitu Kang Umam ya. Iya, yang saya tahu juga begitu. Ada dari panitia peringatan, ada dari keturunan Ki Wasidnya. Cuma kan ini kajiannya kan harus mendasar, harus dalam. Apakah semudah itu untuk menetapkan bahwa 9 Juli sebagai peristiwa Geger Cilegon yang dimana diklaim bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pertempuran rakyat Cilegon. Kan narasinya seperti itu narasinya. Oke. Apalagi itu kan ada lembaga budaya Cilegon, saya nggak tahu ketuanya siapa, terus sekretarisnya itu tokoh politik Cilegon, Nawawi Sahin kalau tidak salah. Nah, saya juga nggak tahu itu narasinya dari mana, sumbernya dari mana, karena yang saya tahu yang menulis yang dengan narasi Geger Cilegon itu di salah satu karyanya Halwani Mihrab, yang bukunya itu catatan asal Banten, ada disebutkan sebab Geger Cilegon. Cuma kan dia juga dijelaskan bahwa di situ nggak cuma rakyat Cilegon. Jadi itu sudah didesain jauh-jauh hari. Ya. Bahkan beberapa pertemuan sebelum terjadinya peristiwa 9 Juli itu sudah dilakukan lewat pengajian-pengajian, lewat istighosah. Ada yang di Kaloran, ada yang di Kasemen, ada yang di Gula Cirewaringin Kurung. Itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jadi memang sudah diagendakan bahwa masyarakat yang diinisiasi oleh para kiai, para ustadz sudah akan melakukan agenda itu. Dan tidak hanya di Kota Cilegon. Iya. Bahkan kan kalau kita cek ke belakang, mereka itu sebenarnya para santri-santri tokoh ulama besar Nusantara. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara. Ya. Dan jadi ketika mereka setiap ada persoalan di Nusantara, khususnya di Banten, ketika mereka ibadah haji, pasti mereka konsultasi, minta pandangan-pandangan kepada guru-guru beliau, Syekh Nawawi Tanara itu. Oke, artinya sekali lagi ini lingkupnya tidak hanya milik warga Kota Cilegon dan juga tidak hanya milik pemerintah Kota Cilegon. Nah, yang menarik di sini ketika penetapan apakah, mohon maaf, wali kota yang baru, wali kota Pak Heldi, ini apakah hanya memang ya sudah di lingkup Kota Cilegon saja atau mungkin barangkali ada komunikasi lain tidak sih Kang dengan mungkin kepala daerah lain dan Gubernur Banten? Nah, kalau soal itu saya belum tahu terkait dengan kebijakan itu, cuma asumsi saya karena memang sebelum Pak Heldi jadi wali kota juga dia melakukan napak tilas melacak silsilah beliau. Itu termasuk salah satu keturunan Syekh Arsyad Tawil, salah satu pejuang Geger Cilegon juga. Nah, saya nggak tahu apakah memang sudah matang kajiannya sehingga kemudian pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari peristiwa Geger Cilegon. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, ini kan surat keluar ini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon di Sparbud. Ya. Apakah di Sparbud sudah melakukan kajian itu? Seperti itu. Soalnya kan kalau misalkan ditarik secara lebih luas lagi dalam konteks Nusantara, peristiwa-peristiwa pemberontakan itu tidak hanya terjadi di Banten pada abad 19. Ada perang Aceh, ada perang Padri, ada perang Patimura di Ambon, ada perang di Ponorogo, dan lain sebagainya. Jadi memang pada masa itu adalah masa-masa perubahan sosial kalau para ahli sosial bilang. Jadi
semuanya memang hampir terjadi merata di Nusantara. Dan salah satunya di Banten. Bahkan ketika sebelum terjadinya 9 Juli, itu kan ada pemberontakan juga di Bajau Laut di ujung kulon ketika dipaksa untuk membuat pelabuhan. Terus ada juga di Pasar Putih, Pandeglang. Ada juga pemberontakan di Banten Selatan. Ya. Ada juga di Cikande. Nah, jadi memang itu udah akumulasi. Cuma yang prihatin tuh kok sebegitu mudahnya ditetapkan sebagai Hari Peristiwa Geger Cilegon dan diklaim sebagai pertempuran rakyat Cilegon. Oke. Itu. Narasi yang dikembangkan seperti itu, Pak Iya, Komam. pertempuran rakyat Cilegon. Saya juga baca beberapa blogger ya di Kompasiana, ketika dia menulis diklaim pertempuran rakyat Cilegon. Oke. Itu yang nggak habis pikir. Sedangkan seorang Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, salah satu guru besar sejarah, Ya. di mana karyanya selalu jadi rujukan para dosen-dosen sejarah, para akademisi sejarah, para periset sejarah, itu tidak mengangkat Cilegon tok. Ya. Judulnya itu sudah jelas, Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Oke. Waduh, ini menarik sekali ya. Dan pemirsa perlu diketahui juga, tadi juga sudah disinggung oleh Kang Umam bahwa ini sudah ditetapkan dan tertuang begitu ya di Keputusan Wali Kota Cilegon nomor 433/F167 Disbudpar 2021 tentang penetapan hari peringatan peristiwa Geger Cilegon tahun 1888. Ini menarik kembali. Kenapa kemudian leading sektornya Disbudpar? Ini kok budaya dan pariwisata begitu ya? Kang Umam? Jadi kan kalau kita lihat di Sparbud atau dulu sebelum di Disbudpar, memang di situ ada bidang kebudayaan. Ya. Nah, bidang kebudayaan ini yang membidangi terkait kebudayaan, tradisi, dan termasuk sejarah di dalamnya. Oke. Termasuk yang mengangkat misalkan wisata-wisata religi yang baru, itu kewenangannya ada di Sparbud. Cuma yang jadi pertanyaan buat saya, yang membuat hati saya tergelitik itu, kok semudah itu menetapkan peringatan 9 Juli sebagai Hari Geger Cilegon dan hanya ada di kota Cilegon. Itu aja yang membuat kok peristiwa yang sebegitu besarnya, bahkan ketika pasca peperangan itu kan terjadi kejar-kejaran antara pasukan Ki Wasit di Toyomerto sebelum Serdang itu juga terjadi kejar-kejaran. Yang akhirnya pasukan Ki Wasit itu lari ke sumur Cibaliung, Pandeglang. Artinya nggak cuma lingkup Cilegon. Ya. Oke, baik. Nah, dari peringatan dan penetapan 9 Juli sebagai Hari Geger Cilegon, apa sih sebetulnya yang ingin apakah spirit atau momentum yang ingin disampaikan oleh Pak Wali Kota Pak Heldi melalui peringatan ini? Apa yang ingin disampaikan? Nanti akan ada apa di tahun selanjutnya, Kang Umam? Ya. Kalau yang saya lihat begini, memang dalam penulisan sejarah itu ada beberapa faktor ya. Kayak misalkan contoh, Indonesia itu dijajah Hindia Belanda 350 tahun. Dalam beberapa buku-buku sejarah SD, mungkin sampai SMA. Ya. Tapi ketika dicek lagi, kita hitung, Indonesia lahir tahun 45. Nah, berarti Indonesia baru ada 45. Kalau dihitung, Indonesia belum nyampe 1 abad. Ya. Nah, tapi Belanda mengatakan itu dijajah 350 tahun. Itu bisa dilihat ada 2 indikasi. Satu, kalau Belanda yang bilang bahwa supaya masyarakat Indonesia menjadi spiritnya turun. Nah, kalau yang setuju dengan 350 tahun supaya spiritnya naik. Nah, kalau yang saya tangkap dari Pak Wali Kota ini, Ya. dengan mengklaim bahwa itu adalah pertempuran rakyat Cilegon supaya masyarakat Cilegon bisa bangkit, Oke. bisa maju, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira yang saya tangkap seperti itu. Berarti niatnya bagus dong, Kang Umam? Ya betul, niatnya bagus, cuma harus dicek lagi lah secara kajian. Karena bagaimana misalkan, kalau kita bicara
apa namanya, keturunan misalkan ya. Silsilah. Bagaimana misalkan ditahan dulu kalau oke, ini semakin menarik ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan keturunan, kemudian juga tadi balik lagi mungkin momentum dan spirit apa kemudian yang ini disampaikan oleh Pak Wali Kota Pak Heldy Agustian terkait dengan penetapan Hari Peringatan Geger Cilegon. Tetap bersama kami dalam talk show Bincang hari ini. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Kita masih membahas 9 Juli menjadi peringatan Hari Geger Cilegon. Relevankah? Nah, kita juga masih membincang bersama jurnalis Sultan TV sekaligus sejarawan kita, Kak Khairul Umam. Ini mungkin kalau pemirsa juga agak sedikit ngomongin sejarah nih pada saat ini. Mungkin juga agak sedikit tidak semangat begitu ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa dalam kemarin peringatan 9 Juli Hari Geger Cilegon, ada beberapa poin juga yang mungkin disampaikan oleh panitia peringatan. Kalau tidak salah, salah satunya adalah meminta Ki Wasid ya sebagai diusung sebagai pahlawan nasional. Betul, Kang Umam? Ya, sebenarnya upaya Pemkot Cilegon mengusulkan nama Ki Wasid menjadi pahlawan nasional sudah sejak tahun 2015. Cuma memang mentok di pusat. Kalau di di provinsi lolos, kan dari provinsi diajukan ke pusat, mentok di pusat. Nah, sebelumnya juga Ki Samun masih keturunannya Ki Wasid, tapi kan dia diusulkan oleh Pemkot Serang. Nah, kalau Ki Samun sudah disetujui oleh pusat dan
sudah diakomodir dan resmi jadi pahlawan nasional. Yang betul. Mungkin itu tugas Pemkot Cilegon harus mencari referensi lagi bagaimana agar upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot untuk menjadi pahlawan nasional bisa disetujui dan resmi menyandang pahlawan nasional ke wasit. Oke, selain meminta diusulkan kembali menjadi pahlawan nasional dan juga inginnya menjadi nama jalan, kalau tidak salah Kang Umam. Di mana ruas jalannya tepatnya? Kalau dari rilis yang saya terima dari Pemkot itu bukan nama jalan Ki Wasit ya, nama Jalan Geger Cilegon. Nama Jalan Geger Cilegon. Oke, menarik ya. Nama Jalan Geger Cilegon. Cuma itu kan nggak bisa semudah itu menentukan ruas jalannya di mana, itu harus ada kajian lagi apakah nanti terkait dengan lokasi peristiwa pada saat itu, ya kan, itu nggak gampang untuk menentukan lokasi jalan tersebut. Ya kan, soalnya kan peristiwa Geger Cilegon itu kan kalau dilihat secara keseluruhan kan nggak cuma pada satu tempat, ada di Jombang Tengah, ada di sekarang tuh Pasar Lama Pegantungan, tempat para pejuang Cilegon dihukum dan lain sebagainya. Jadi memang itu butuh proses ketika untuk menentukan nama jalan Geger Cilegon. Oke, baik. Nah, tadi sekali lagi disampaikan juga oleh Kang Umam bahwa dalam konteks global dunia bahkan abad ke-18 dan juga ke-19 dalam catatan sejarah diketahui sebagai abad perubahan, dan salah satunya adalah peristiwa Geger Cilegon yang terjadi ini ternyata global, tidak hanya lingkup dalam kota Cilegon saja, begitu sekali lagi. Nah, tadi Kang Umam juga ingin sedikit menginformasikan terkait dengan keturunan ya, tadi ya Kang Umam ya. Mungkin barangkali kaum milenial dan juga pemirsa Sultan TV juga perlu informasi kembali seperti apa ini? Iya, kalau yang saya terima rilis dari Pemkot Cilegon itu kan bahwa peristiwa Geger Cilegon ditetapkan pada 9 Juli dan sudah sudah muncul suratnya dari Pemkot, itu sudah ada persetujuan dari keturunan Ki Wasit yang ada di Beji, dari keturunan satu lagi siapa nama saya lupa, yang dari Seneja. Nah, masalahnya apakah cuma dari beberapa keturunan yang memang di Cilegon saja? Kenapa tidak coba sowan ke keturunannya Senawi Tanara, sowan ke Syekh Abdul Karim Tanara, sowan ke keturunannya TB Ismail Warin Kurung, sowan ke Kisadil di Kaloran? Itu kan banyak. Artinya harus punya format yang jelas ketika untuk menentukan bahwa tanggal tersebut menjadi tanggal peristiwa Geger Cilegon di kota Cilegon dan dijadikan nama jalan. Artinya tokoh-tokohnya banyak sekali, Mbak. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Jadi nggak bisa hanya 1, 2 tokoh keturunannya sudah menyetujui langsung ditetapkan, nggak bisa. Harus ada rumusan yang jelas seperti apa ketika panitia atau mungkin katakanlah tim untuk menentukan bahwa hari tersebut adalah hari peristiwa Geger Cilegon. Nggak bisa semudah itu. Oke, baik. Tapi sejauh ini sepengetahuan Kang Umam, apakah ada pernah mungkin pertemuan, apakah hanya terbatas kepada keturunannya saja dan di lingkup kota Cilegon saja? Kalau itu saya belum tahu, coba kan kalau kita lihat sebaran tokoh-tokoh Cilegon ini kan dibuangnya, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Manado. Jadi rata-rata keluar Banten. Artinya memang butuh kerja keras, butuh upaya yang ekstra untuk menetapkan bahwa tanggal 9 Juli ini ditetapkan sebagai hari peristiwa Geger Cilegon. Nggak cuma melibatkan 1, 2 tokoh keturunannya, nggak bisa. Karena kan kalau mungkin, ya contohnya ketika kita musyawarah perlu voting, minimal berapa persen yang hadir. Oke. Seperti itulah kira-kira. Dan harusnya balik lagi tidak hanya milik pemerintah kota Cilegon ya.
Oke, oke. Nah, kalau misalnya Kang Umam kita berbaik sangka ketika misalnya ini menjadi salah satu batu loncatan pertama barangkali untuk kemudian membumikan kembali peristiwa Geger Cilegon di kota Cilegon saja dulu. Setuju tidak Kang Umam? Kalau, sebelum mungkin meluas ke Provinsi Banten, ke daerah lain. Ya kalau untuk step awal ya setuju saja, cuma kajiannya harus diperdalam lagi. Nggak bisa gara-gara cuma satu dua keturunan tokoh yang menyetujui langsung ditetapkan, nggak bisa kan. Contoh peristiwa Geger Cilegon itu bukan karena gara-gara Ki Wasid melihat masyarakat melakukan menyembah pohon, dikeramatkan karena dianggap ketika kita minta di situ dikabulkan. Nah kemudian Ki Wasid melihat itu dan sudah diingatkan, akhirnya ditebang, terus Ki Wasid dibawa ke pengadilan. Itu tidak seperti itu cuma puncak. Lihat lagi ke belakang, Gunung Krakatau meletus 23 Agustus 1883, wabah yang terjadi pada hewan ternak, terus wabah demam kalau ada yang bilang ini pes, ada belum lagi lepra, seperti itu. Jadi memang itu puncak, nggak bisa gara-gara itu langsung ditetapkan. Jadi meletus peperangan tersebut. Nggak bisa. Lihat ke belakang, itu jadi masyarakat sudah terbebani dengan krisis ekonomi pada saat itu. Ketika ulama kan tempat bertanya, kiai ustadz tempat bertanya umat. Ya otomatis mereka melakukan gerakan dan mereka berkonsultasi pada guru mereka, Syekh Abdul Karim, Syekh Nawawi, ya jalan. Jadi kan sudah nggak bisa ujug-ujug spontanitas pada saat itu langsung pecah peperangan itu, nggak bisa. Oke. Nah, di tulisannya Kang Umam juga sudah dituliskan bahwa peristiwa sebelum pecahnya pemberontakan tadi ya, sebelum 9 Juli 1888 meletus sebagai puncaknya. Ini Gunung Krakatau tadi 1883, wabah pes, naiknya pajak perdagangan, mahalnya harga beras, dan kehidupan praktik keagamaan yang sudah mulai dicurigai. Nah, tadi pertanyaan saya di segmen sebelumnya juga, apa kemudian yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan juga mungkin di pemerintah Kota Cilegon setelah ditetapkan tahun ini 9 Juli sebagai hari peringatan Geger Cilegon, tahun depan akan ada apa? Apakah misalkan jangan-jangan ini ada seremonial peringatan Hari Geger Cilegon? Nah, kalau soal itu belum tahu ya, cuma kalau dari informasi atau rilis yang saya tangkap atau yang saya dapat, iya, bahwa 9 Juli masyarakat Cilegon, khususnya Pemkot Cilegon, memperingati hari peristiwa Geger Cilegon. Itu saja. Teknisnya nanti kan mungkin seperti biasa dibentuk kepanitiaan. Nah, apakah nanti ada kegiatan apa aja pada 9 Juli itu? Entah ada lomba-lomba apa? Itu nanti panitia tahun depan. Seperti apa kan? Karena kan tahun ini panitia cuma menggelar penetapan secara seremonial bahwa 9 Juli ditetapkan sebagai hari peristiwa Geger Cilegon. Hari di mana yang diklaim bahwa itu adalah peperangan rakyat Cilegon. Seperti itu, Mbak. Oke, ini jadinya menarik begitu ya Kang Umam ya. Menarik sekaligus unik, lucu, agak lucu juga ya Kang Umam ya. Bagaimana kemudian kalau barangkali Kang Umam juga ini sejauh ini apakah kemudian sudah mendengar ada mungkin respon-respon di luar Kota Cilegon, di luar warga Kota Cilegon, di luar mungkin keturunan Ki Wasidnya menanggapi 9 Juli ini sebagai diperingati Hari Geger Cilegon dan pemberontakan warga Cilegon, seperti apa tanggapannya? Ya, kalau yang pasti kalau keturunan Ki Wasid mendukung ya, karena pada 9 Juli kemarin itu hadir salah satu keturunannya Ki Haji Mansur kalau nggak salah, yang tinggal di Beji. Ya. Iya, artinya mendukung dan menyetujui sebagai Hari Geger Cilegon. Padahal kalau kita tahu ya, Ki Wasid kalau secara asal usul tinggalnya di Beji Bojonegara. Oke. Ya kan, karena Ki Mansur juga di Beji kan. Kalau ditarik lagi, kakeknya itu di Waringin Kurung. Artinya kalau misalkan itu tadi yang membuat hati saya tergelitik, kok ini diklaim sebagai pertemuan rakyat Cilegon. Kalau lihat tokoh-tokohnya, ya tokoh Cilegon cuma beberapa, kayak gitu kan. Ya, inisiatornya juga bukan Cilegon,
Oke. Saya Abdul Karim Tanara, terus apa namanya ya istilahnya konsultannya ya itu tadi guru mereka Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kita tahu cuma sebagai apa ulama fikih yang kitab-kitabnya banyak. Ya. Seperti itu. Oke, dan salah satu juga yang disoroti oleh Kang Umam, selain mungkin tadi wabah pes, pajak, perdagangan mahal harga beras, ini juga ada terkait dengan tokoh yang terlibat juga tadi sudah menebang pohon yang dikeramatkan masyarakat. Ini terjadinya pada kapan dan apakah di kota Cilegon atau jangan-jangan tersebar juga tidak hanya di Cilegon? Ya, nah kalau yang saya dapat referensinya itu disebutkan Lebak Kelapa. Nah, Lebak Kelapa. Kan kalau nama ini dari tahun ke tahun pasti mengalami perubahan ya. Dalam beberapa referensi belum ditemukan Lebak Kelapa di mana. Cuma kalau ngomongin kelapanya, memang di Cilegon ada Pasar Kelapa. Oke. Yang sekarang jadi disebut juga Pasar Blok F karena itu kan di daerah Kafling. Nah, ini kan sikap praktek keagamaan yang akhirnya kepada masyarakat itu dampaknya ke tahayul, klinik, itu karena masyarakat sudah sudah kebingungan mereka ini harus bagaimana. Akhirnya ketika melihat mungkin entah ada informasi tuh pohon itu aja, saya lupa nama pohon kepuh kalau nggak salah, pohon kepuh ke sana di Kabul. Ada yang ke pohon kepuh, ada yang di referensi lain-lain coba ke dukun. Nah, melihat praktek keagamaan seperti itu, Kiai Wasid nggak bisa diam di depan matanya sendiri. Karena kan Kiai Wasid ini ya selain ulama fikih, ulama tasawuf, menjaga ketauhidannya juga. Maka diingatkan beberapa kali oleh beliau masyarakat, tapi diabaikan. Ketika diabaikan, satu waktu ditebang pohon itu. Nah, ketika ditebang, masyarakat tidak terima, laporkanlah kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada saat itu Ki Wasid dibawa ke pengadilan, santri-santrinya tidak terima. Nah, di situ jadi menjadi pemantik, pemicu, kemudian terjadilah beberapa waktu kemudian 9 Juli itu. Bahkan tidak hanya itu, salah satu menara dilanggar di Jombang Tengah dirobohkan oleh asisten residen Kubels karena dianggap berisik, dianggap mengganggu, akhirnya dirobohkan. Jadi dua kejadian itu yang kemudian semakin bersemangat ruh jihad para ulama, para kiai, para ustadz dan rakyat pada saat itu, yang kemudian pecahlah 9 Juli itu. Oke. Dan pertempuran itu tidak hanya di Cilegon? Pertempuran itu awalnya di Cilegon, tapi kan ketika masyarakat awalnya kantor pemerintahan di sana bisa dikuasai, nah, ada salah satu staf yang melapor ke Residen Banten yang di Serang Kota ya. Residen Banten kemudian di Residen Banten mengirimkan tentaranya, terjadi lagi peperangan. Nah, pasukan Ki Wasid terdesak, itu tadi akhirnya terjadi kejar-kejaran sampai ke Toymerto, dan bahkan informasi yang lain menyebutkan sampai ke Sumur, ke Labuan Cibaliung. Artinya kan ini nggak cuma Pandeglang, Kabupaten Serang, Lebak tersentuh juga barangkali ya. Nah, belum ditemukan referensinya. Artinya ini meluas ya, sekali lagi tidak hanya lingkup kota Cilegon saja begitu. Tapi kalau menurut Kang Umam sendiri, penting tidak sih kemudian 9 Juli kita tetapkan sebagai hari peringatan Geger Cilegon misalnya? Misalnya tidak hanya di kota Cilegon nih. Kalau ya itu tadi, kalau saya lebih setuju diperingati oleh seluruh masyarakat Banten. Karenanya dari pihak Provinsi Banten atau Pemprov Banten dalam hal ini ya bisa Dinsos, bisa di Sparbud itu harus mulai membuka-buka atau mengkaji seberapa besar pengaruhnya jika ini ditetapkan sebagai peringatan peristiwa Geger Cilegon atau pemberontakan petani Banten ini, jika ditetapkan dampak positifnya apa, dan itu harus bisa disosialisasikan ke masyarakat. Seperti itu, ini sangat bagus sekali karena sebagaimana orang-orang bijak mengatakan, kalau tidak kenal sejarah ya tidak
kenal peradaban negaranya. Seperti itu. Betul. Hari ini lebih baik juga kita belajar dari masa lalu Nah, ya, iya. Kang Umam ya. Oke. Nah, kalau misalnya pemirsa juga bertanya referensi yang bisa kita baca untuk mungkin mengkaji kembali peristiwa Geger Cilegon, apakah mungkin Banten atau Kota Cilegon juga punya tidak, Kang? Kajian itu. Kalau ya di Cilegon ada lembaga kajian sejarah budaya namanya Lembaga Budaya Cilegon kalau saya LBC itu yang Kang Bambang apa ya ketuanya, Kang Bambang yang tadi saya sebutkan Nawawi Sahim, nah, sekretaris Kang Hasidi. Nah, cuma saya nggak tahu referensi yang digunakan itu apa ya kan, karena itu tadi sampai akhirnya mengklaim bahwa ini pertempuran atau peperangan rakyat Cilegon ya kan, karena memang di sejumlah referensi walaupun Geger Cilegon ada subbahasan nggak sampai dijadikan judul buku, judul karyanya ada 2005 di beberapa karya sarjana memang ada, cuma kan cuma di skripsi saja gitu kan, dan itu juga landasan teoritisnya masih kurang kuat. Jadi acuan saya ya sebagai yang pernah belajar sejarah ya Pak tetap Sartono Kartodirjo ya kan, karena dia melihat peristiwa tersebut secara global ya. Dari stratifikasi sosial, penyebabnya apa, faktor-faktornya apa, bahkan dia menyoroti kenapa dari sekian pemberontakan pertempuran terjadi pada abad ke-19 di Nusantara atau di Banten khususnya cuma Cilegon, karena pada saat itu Cilegon dianggapnya salah satu wilayah yang maju saat itu ya, wilayah yang jumlah penduduknya banyak, ya. Kurang lebih berapa saat itu ya, berapa ribu lah kan, dan akhirnya tapi juga terjadi keresahan sosial itu tadi karena krisis ekonomi seperti itu. Oke. Baik, Kang Umam, ini semakin menarik, dan juga kalau kita lihat di kanal YouTube sultantv.co sudah ada beberapa pemirsa juga yang bertanya ya terkait dengan pelajaran sejarah kita hari ini. Nanti kita akan coba jawab bersama Kang Umam. Tetap bersama kami dalam talk show Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya dalam Talk Show Bincang hari ini kita masih membahas sebuah otokritik 9 Juli diperingati sebagai Hari Geger Cilegon oleh pemerintah Kota Cilegon melalui surat edaran yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Heldy Agustian, pemirsa. Dan kita ingatkan kembali untuk memfollow media sosial kita seluruhnya ya di YouTube sultantv.co dan juga Sultan TV Live, dan Instagram kita @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan fanpage Facebook kita di sultantv.co untuk terus mengupdate informasi di wilayah nasional dan juga daerah, termasuk juga menyaksikan program-program dari Sultan TV sambil mungkin WFH dan juga stay safe, terus berada di rumah begitu ya. Jika tidak urgent jangan keluar rumah begitu ya. Kecuali berbeda dengan kita ya Kang Umam ya. Sebagai jurnalis kita selalu mengejar-ngejar narasumber dan juga berita begitu. Oke, kita ke pertanyaan. Ini sudah lumayan banyak nih Kang Umam yang bertanya di kanal YouTube sultantv.co terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Yang pertama, yang disebut penebang pohon berhala pada malam hari itu maksudnya apa, Kang? Ya, bukan pohon berhala ya. Jadi pada saat itu masyarakat sedang dilanda krisis ekonomi, krisis sosial, otomatis biasanya krisis keimanan. Sama seperti masyarakat modern sekarang, ya kan? Ketika bingung udah di PHK, sudah tidak punya pendapatan, adanya berdampak kemana-mana. Nah, saat itu ada yang menyampaikan atau mungkin desas-desus, oh coba ke pohon kepuh aja, ke situ, coba ke sana berdoa, bawakan sesajen, nanti dikabulkan permintaannya, dan itu berkembang di masyarakat pada saat itu. Kemudian pada satu waktu terlihat oleh Ki Wasid, karena Ki Wasid tidak ingin masyarakatnya terjerumus kepada kemusyrikan, akhirnya ditebang. Seperti itu kira-kira. Oke, seperti itu ya penjelasannya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang Umam ya. Oke. Dampak peristiwa Geger Cilegon terhadap Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di Cilegon itu apa, Kang? Dampak, coba ulangi. Dampak peristiwa Geger Cilegon terhadap Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Ini ada kaitannya tidak? Oh ya. Jadi gini, pada saat itu kan praktek-praktek keagamaan sudah mulai dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, akhirnya rakyat, umat, para ustadz, para kiai ini supaya tidak dicurigai, mereka sifatnya kayak semacam musyawarah, tapi ketika musyawarah di dalamnya ada istighosahan, pengajian. Dan memang pada saat itu para ustadz, para kiai itu memang kan rata-rata santrinya Syekh Nawawi, santrinya Syekh Abdul Karim, ya kan? Nah, Syekh Abdul Karim ini adalah pimpinan Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di Banten pada saat itu. Jadi bisa disimpulkan sementara ini ya, pemberontakan petani Banten ya dilakukan oleh para tokoh-tokoh tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, dan ini juga diamini oleh salah satu antropolog Belanda, Martin van Brunissen, dalam salah satu karyanya seperti itu. Jadi memang pergerakan rakyat pada saat itu memang rata-rata digawangi oleh para ulama, dan memang ulama ini rata-rata adalah pimpinan tarekat. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Oke, kita ke selanjutnya ya, Kang Umam ya. Ini baca dari sejarah, Geger Cilegon Kiai Haji Wasid sebagai pemimpin pemberontakan dihukum gantung. Sedangkan yang lainnya dihukum buang, diasingkan ke daerah yang jauh. Kenapa bisa berbeda dan mana yang betul? Ya, jadi gini. Bicara sejarah dalam konteks keilmuan, dalam konteks ilmu pengetahuan, itu kan nggak bisa statis. Dan ilmu-ilmu yang lain juga begitu. Ketika misalkan ada yang mengatakan, oh, Ki Wasid digantung, tapi di referensi yang lain ternyata dibuang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ki Wasid itu sampai ke sumur.
Yang benar yang mana? Nggak usah bingung kalau dalam konteks keilmuan, tinggal kita perbanyak referensinya kira-kira yang mana. Kita menyimpulkan sendiri nantinya. Kita buat kesimpulan sendiri. Oh berarti dalam analisa saya bahwa kiwasnya dibuang, bukan digantung. Nah, yang selanjutnya kenapa para ulama-ulama yang lain dibuang? Ada yang ke Manado, ada yang ke Padang, ada yang ke Sumatera Utara dan lain sebagainya. Itu kan kembali kepada kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Oh, si anu kesana aja, si anu kesana aja. Itu kan artinya ke situ. Makanya itu tadi ulama-ulama para pejuang pemberontakan petani Banten itu dibuang nggak cuma di satu tempat. Seperti itu. Terkait tadi yang lain itu tadi terkait yang katanya berbeda. Itulah namanya ilmu pengetahuan, nggak bisa stuck di satu argumen. Karenanya kan kalau dalam rumus ilmu pengetahuan ada tesa, antitesa, hipotesa, hipotesa jadi tesa ketemu antitesa, hipotesa lagi, seperti itu. Makanya setiap ada penemuan baru dikaji, seterusnya ditetapkan, kemudian jadi tesis. Ya kan, contoh misalkan dulu dalam beberapa buku pelajaran sejarah bahwa kerajaan pertama di Nusantara adalah Kutai, paling tua. Itu abad ke-4 Masehi. Tapi kemudian muncul temuan baru bahwa kerajaan yang paling tua di Nusantara ada ternyata Salakanagara di Banten, ya. Pandeglang. Kenapa? Abad ke-1 Masehi. Seperti itu. Jadi itu akan terus berkembang. Itu namanya ilmu pengetahuan. Gak bisa cuma di satu penemuan saja. Bahkan sekarang kalau kita lihat beberapa teman-teman, bisa jadi banyak teman-teman baru yang berdampak positif kepada negara Indonesia. Contohnya misalkan ramai diperbincangkan ada temuan artefak-artefak Majapahit, Pajajaran yang baru-baru. Kemudian beberapa tokoh ilmuwan luar mempercayai bahwa peradaban tertua di dunia adalah Nusantara. Seperti itu. Ada tokoh Brazil mengatakan bahwa profesor peradaban tertua di Nusantara di dunia ini adalah Nusantara. Dan makanya banyak yang optimis bahwa abad 21 adalah abad kebangkitan Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari oleh guru saya, Azumardi Azra. Beliau pernah bilang bahwa nanti abad 20 ke sana peradaban Asia Tenggara, terutama Indonesia, akan mulai terlihat. Amin. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Ini terus berkembang ya, Kang Umam ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Umam. Dari letusan Gunung Krakatau tahun sekian hingga menelan 36.417 korban jiwa. Kemudian disusul dengan terjadinya wabah penyakit hewan pada tahun 1885. Apakah ini musibah atau ancaman dari para penjajah? Jadi gini, masyarakat Banten pada saat itu sudah mengalami krisis ekonomi yang tadi saya sampaikan. Ada pajak, terus wabah peternakan, ya kan? Wabah peternakan, pemerintah Hindia Belanda kebijakannya membasmi secara massal hewan ternak. Otomatis ketika dibasmi berdampak siapa yang membajak sawah, ya kan? Akhirnya sawah tidak terbajak, tidak tergarap, dampaknya tidak bisa dipetik, ya kan, rugi yang ada. Dan itu hampir satu musim atau 1 tahun itu terjadi. Belum baru wabah yang melanda hewan ternak, kemudian terjadi demam atau pes, dan kemudian dengan yang lain-lainnya, kalau kita nggak punya imun, stres. Kalau kita nggak punya imun, stres, ya kan. Contoh zaman sekarang ya, itu kan udah banyak terjadinya pencurian. Karena apa mencuri? Ekonomi. Terjadinya pembunuhan karena apa? Rata-rata ekonomi. Termasuk ketika masyarakat kita terjun
apa nama eh, apa bisa masuk ke dalam ISIS, ya kan? Itu juga karena faktor ekonomi. Ya. Jadi ekonomi berdampak kepada sosial, berdampak kepada keimanan. Seperti itu ya. Dan itu juga terjadi pada abad 19. Pada orang tua kita dulu. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya ini berkaitan ya, musibah juga ada, kemudian ancaman dari penjajah juga ada ya. Ya. Oke, ini berkaitan. Oke, Kang Umam, terima kasih banyak. Meskipun memang kajian kita juga sebetulnya masih cukup panjang ya kalau kita bicara soal penetapan peristiwa Geger Cilegon yang sudah disahkan oleh pemerintah kota Cilegon. Terakhir, Kang Umam, apa yang disampaikan sebagai closing statement dan apa sih kemudian otokritik yang sekali lagi ingin disampaikan melalui peringatan Hari Geger Cilegon ini? Ya, kalau dari saya sih Pemkot Cilegon kalau memang ingin menetapkan hari peristiwa Geger Cilegon itu harus dikaji lagi, kalau bisa coba disampaikan kepada provinsi supaya bisa lebih luas lagi skupnya, dan harus kuat secara kajian dan teorinya. Itu saja. Itu saja ya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kang Khairul Umam, jurnalis Sultan TV dan juga sekaligus sejarawan kita yang sudah mampir dan menyempatkan waktunya ya di tengah PPKM darurat begitu. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga pemirsa, dan jangan lupa untuk terus memantau media sosial kita seluruhnya, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan follow, jangan juga komen gitu ya. Dan jangan lupa juga pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, apalagi berada di luar rumah, jangan sampai lupa menggunakan masker, nanti bisa didenda oleh Pak Polisi begitu ya. Dan hikmah mungkin ya dari pembicaraan kita hari ini, mudah-mudahan ada kajian yang lebih komprehensif sehingga peringatan Hari Geger Cilegon ini tidak hanya menjadi milik warga kota Cilegon, tapi juga menjadi kajian sejarah yang secara komprehensif bisa dibaca juga oleh seluruh warga Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa, besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dalam Talk Show Bincang hari ini. Akhir kata saya, Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.